Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 9 kali ini kita melanjutkan materi pada pertemuan ke-8 terkait peranan bimbingan dan konseling di sekolah. Kalau sekarang pada peserta didik itu sendiri. Nah, dalam proses pembelajaran tersebut siswa itu pasti memiliki permasalahan-permasalahan baik dalam belajarnya atau hubungan sosialnya ataupun masalah pribadi yang lainnya, sehingga guru mempunyai peranan dalam membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar yang dapat diketahui dari berbagai jenis gejalanya seperti yang dikemukakan oleh Abu Ahmad, yaitu hasil belajarnya rendah, di bawah nilai rata-rata, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan, kemudian menunjukkan sikap yang kurang wajar atau suka menentang, bahkan berdusta atau tidak mau menyelesaikan tugas dan sebagainya. Atau dapat juga menunjukkan tingkah laku atau sikap yang berlainan seperti suka membolos, suka mengganggu dan sebagainya. Nah, dari sini maka bimbingan dan konseling dapat memberikan layanan dalam bimbingan belajar, bimbingan sosial, ataupun bimbingan dalam mengatasi masalah-masalah pribadi. Untuk bimbingan belajar, di sini meliputi cara belajarnya, bagaimana belajar secara berkelompok atau individu itu yang efektif. Kemudian cara bagaimana merencanakan waktu dan kegiatan belajar supaya manajemen waktu dalam belajar dan kegiatan yang lainnya bagus, atau efisiensi dalam menggunakan buku-buku pelajaran, atau cara mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan pelajaran tertentu. Bahkan bisa jadi cara atau proses dan prosedural tentang mengikuti pelajaran. Di sini Winkel mengatakan bahwa layanan bimbingan dan konseling mempunyai peranan yang penting untuk membantu siswa, antara lain dalam hal mengenal diri sendiri dan mengerti kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi mereka, baik sekarang maupun yang akan datang. Selanjutnya Winkel juga mengatakan bahwa mengatasi masalah pribadi yang mengganggu belajarnya, itu misalkan masalah hubungan muda-mudi remaja ya, pada masa-masa pubertas, atau masalah ekonomi juga bisa, atau masalah hubungan dengan orang tuanya atau keluarga dan sebagainya. Untuk bimbingan sosial, dalam proses belajar di kelas, siswa juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan kelompoknya dalam kelas tersebut. Nah, dalam kehidupan kelompok tersebut perlu adanya toleransi atau tenggang rasa, kemudian saling memberi dan menerima, take and give, tidak mau menang sendiri, atau mempunyai pendapat harus diterima. Nah, dalam mengambil keputusan juga begitu, apa yang dia berikan ide harus dipenuhi. Nah, di sini maka perlu adanya bimbingan sosial. Nah, bimbingan sosial yang dimaksud itu untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan masalah sosial. Menurut Abu Ahmadi, bimbingan sosial ini yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh kelompok belajar dan bermain yang sesuai, untuk membantu memperoleh persahabatan yang sesuai, atau membantu mendapatkan kelompok sosial dalam memecahkan masalah tertentu. Drawing juga berpendapat bahwa bimbingan sosial ini juga dimaksudkan agar siswa dapat melakukan penyesuaian diri terhadap teman sebayanya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga adalah bimbingan dalam mengatasi masalah pribadi. Siswa yang mempunyai masalah dan belum dapat diatasi atau dipecahkan, maka akan cenderung terganggu konsentrasinya dalam belajar, dan akibatnya prestasi belajarnya akan rendah. Pedoman bimbingan dan penyuluhan dinyatakan ada beberapa masalah pribadi yang memerlukan bantuan konseling. Yang pertama,
terkait perkembangan intelektual dengan emosionalnya. Yang kedua, bakat dengan aspirasi lingkungannya. Yang ketiga, kehendak siswa dengan orang tuanya atau lingkungannya. Yang keempat, kepentingan siswa itu sendiri dengan orang tuanya atau lingkungannya. Yang kelima, situasi sekolah dengan situasi lingkungan. Dan yang terakhir adalah bakat dan pendidikan yang kurang bermutu dengan kelemahan dalam pengambilan pilihan tersebut. Nah, layanan bimbingan di sekolah ini sangat bermanfaat terutama dalam membantu menciptakan suasana hubungan sosial yang menyenangkan, menstimulasi siswa agar mereka meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan belajar mengajar, menciptakan dan mewujudkan pengalaman belajar yang lebih bermakna, meningkatkan motivasi belajar siswa dan menciptakan serta menstimulasi tumbuhnya minat belajar. Pada pertemuan kali ini cukup sampai sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.